拳法。 Namun ternyata hasilnya masih imbang. Dikatakan oleh Yuan hari ini Nefeng ditakdirkan untuk kalah. Ia pun mengeluarkan teknik lainnya yang lebih kuat. Dan itu adalah teknik Fajar Pemburu Harimau untuk menyerang Nefeng. Melihat teknik tersebut, Nefeng sepertinya tidak gentar sama sekali dengan teknik yang dikeluarkan oleh Yuan. Kemudian Nifang mengeluarkan teknik matahari sejati pembakar dunia. Ia pun secara langsung menyerang Yuan dengan teknik tersebut. Yuan juga menyerang dengan tekniknya hingga terjadi benturan kekuatan di antara mereka. Alhasil Yuan pun terpukul mundur oleh kekuatan serangan dari Nefeng. Yuan tidak menyangka Nefeng akan sekuat ini, sembari mengatakan bagaimana mungkin. Ia pun dengan marah menyerang dengan tekniknya lagi. Terlihatlah avatar rohnya pun langsung menyerang Nefeng. Sementara Nefeng mengeluarkan teknik lainnya, 3 matahari pembunuh sains. Ketika itu terlihat pancaran kekuatan Nefeng menyambar ke atas, sembari menyerang langsung kepada Yuan. Yuan pun menghindari serangan tersebut dan menahan salah satu serangan Nefeng. Yuan nampaknya cukup kewalahan. Ia pun bertekad ia tidak boleh kalah dari Nefeng. Ia pun kembali mengeluarkan teknik Fajar Perkasa. Terlihatlah avatar roh dirinya tercipta dengan sangat besar. Ditambah lagi avatar roh itu memiliki banyak tangan. Avatar roh tersebut meraung sekecang-kencangnya kepada Nefeng. Kemudian avatar roh tersebut menyerang dengan kekuatan pukulannya. Nefeng pastinya membalas serangan tersebut dengan serangan pedangnya. Setelah itu, Nefeng mengeluarkan kekuatan naga dari pedangnya untuk menyerang. Ternyata ia mengeluarkan teknik naga api ilahi untuk menyerang avatar roh milik Yuan. Hingga akhirnya serangan naga milik Nefeng berhasil mementalkan Yuan keluar dari arena. Nefeng menyampaikan apakah Yuan masih tidak mau menyerah. Bahkan Fang Man mengatakan ini bagus sekali, beri pelajaran kepada pria sombong seperti Yuan. Mendengar itu, akhirnya Yuan mengaku menyerah kepada Nefeng. Setelah balik ke arena, Lingju mengatakan, kalau begitu juara pertama untuk kompetisi ini adalah sains pedang Nefeng. Orang-orang pun bersorak karena ini adalah pertarungan yang hebat dan juga pertarungan yang bagus. Kemudian Lingju memperlihatkan hadiah Nefeng, yaitu buah esensi janin. Setelah melihat 2 buah esensi janin, Nefeng pun berterima kasih. Lantas Lingju menawarkan apakah Nefeng tertarik bergabung dengan kota Shura. Disampaikan oleh Nefeng, ia merasa terhormat, tapi ia punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Mendengar itu dikatakan oleh Lingju, setelah Nefeng mempertimbangkannya dengan baik, maka Nefeng bisa mencarinya. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah salah satu penonton memuji Nefeng. Ia juga penasaran Nefeng berasal dari kekuatan mana. Wanita yang di sampingnya pun mengatakan Nefeng mungkin berasal dari domain pedang Suantian. Mungkin juga Nefeng adalah murid berbakat dari Kaisar Pedang. Sementara Nona Bing mengatakan kepada suaminya bahwa Nefeng telah menorehkan namanya di benua Zhenwu. Akan tetapi dijelaskan oleh Fang Man, ia telah tinggal di sini selama 200 tahun dan ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang martial science tingkat 1 memenangkan kejuaraan. Mendengar 200 tahun, Nona Yuyao menanyakan, ternyata Fang Man juga bukan penduduk di sini. Fang Man mengatakan ia dari dinasti Yong. Ia datang ke kota Shura untuk kabur dari pengejaran musuh. Diketahui musuhnya adalah martial science tingkat 5 bernama Fu Hongjiang. Putra Hongjiang menghabisi seluruh keluarganya demi seorang wanita. Fang Man berhasil melarikan diri jadi bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian ia berusaha keras untuk menghabisi satu persatu yang terlibat, yang mengakibatkan ia dikejar oleh Jiang. Itu sebabnya ia bersembunyi di sini.
我想尽办法将参与。 Dikatakan oleh Nefeng jika setiap orang yang mencari perlindungan di kota Shura sama seperti Fang Man, itu adalah perbuatan kebajikan. Lalu muncullah Wu Taiso, martial science tingkat 3. Ia pun memberikan salam kepada Nefeng. Ternyata Taiso sudah pulih, ini berkat pil pelancar darah temannya yang sangat membantu. Diketahui teman dari Taiso adalah seorang alkemis. Lantas Taiso ingin meminta bantuan kepada Nefeng. Ia pun meminta kepada Nefeng untuk menjual buah esensi janin kepadanya. Ia akan membelinya dengan harga 50.000 emas. Dengan berat hati Nefeng mengatakan bahwa dua temannya juga membutuhkan buah tersebut. Dijelaskan oleh Taiso bahwa memakannya langsung akan kurang efektif. Lebih baik diberikan kepada temannya untuk dibuatkan pil. Ternyata tidak perlu karena Nefeng juga seorang alkemis dan bisa membuatnya sendiri. Mendengar itu Taiso terkejut. Nefeng berlatih pemurnian pil dan seni bela diri secara bersamaan. Dan Nefeng adalah pria yang luar biasa. Hingga akhirnya Taiso pun pamit dari sana. Setelah itu Nefeng mengajak dua nona untuk membeli tungku di pavilion peralatan ilahi. Setelah membelinya, terlihat Nefeng sudah siap untuk memurnikan buah esensi janin. Ia pun sembari membaca buku memasukkan bahan-bahannya. Kemudian langsung melakukan pemurnian. Terlihat tutup tungku menjadi bergetar ketika pemurnian berlangsung. Ternyata tidak bisa dan Nefeng mencobanya sekali lagi. Setelah beberapa kali dicoba, Nefeng gagal lagi dan gagal lagi. Ia pun tidak percaya bahwa ia tidak bisa membuat pil buah esensi janin. Meski begitu, Nefeng tidak menyerah. Ia pun memasukkan buah esensi janin dan melakukan pemurnian kembali. Waktu pun terus berlalu hingga malam hari pun tiba. Hingga akhirnya Nefeng mencium sesuatu. Ia pun mengeluarkan 3 pil dari tungku yang ternyata selesai membuat pil. Tidak lama dua nona pun masuk ke ruangan Nefeng. Nona Bing langsung mengusap pipi suaminya karena mungkin kelelahan. Disampaikan oleh Nefeng 3 pil mereka masing-masing mendapatkan 1 dan yang terakhir diberikan untuk Nona Yuyan. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa suaminya sangat hebat, membuat obat ilahi hanya dalam waktu 3 hari. Nona Yuyao juga menambahkan, entah itu ilmu pil atau seni bela diri, Nefeng selalu mengejutkan. Nefeng memberitahu untungnya saja usaha mereka tidak sia-sia. Sekarang Nefeng akan melindungi dua nona untuk berkultivasi. Setelah itu dua nona pun berkultivasi sembari dijaga oleh Nefeng. Sementara orang-orang di luar merasakan sebuah getaran, mereka pun heran sebenarnya apa yang terjadi. Dan tiba-tiba saja suatu cahaya di langit yang berputar. Dikatakan oleh salah satu dari mereka bahwa martial science baru muncul lagi. Dan ternyata ada lebih dari 1. Ternyata itu adalah 2 kekuatan dari Nona Bing dan Nona Yuyao yang sedang akan menembus ranah martial science. Kemudian 2 kekuatan itu pun mengeluarkan avatar roh naga. Terlihat 2 nona sedang fokus berkultivasi. Hingga akhirnya mereka berdua pun selesai berkultivasi. Dikatakan oleh Nona Bing ranah janin suci sangat kuat. Ditambah lagi dikatakan oleh Nona Yuyao, ia tidak pernah menyangka ia bisa menjadi martial science secepat ini. Disampaikan oleh Nefeng, kalian berdua baru saja menerobos. Selanjutnya perlu meningkatkan kultivasi. Jika bisa melewati menara Shura bulan depan, Nefeng bisa kembali ke benua 9 domain. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of the Martial Arts part ke-24-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe
agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.